Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelum saya memaparkan sebuah materi, alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring dengan keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul karya ilmiah sebagai bentuk KD pada semester kali ini. Apa pengertian karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan hasil kerja menulis yang membahas masalah-masalah tertentu ditinjau dari segi keilmuan atau ilmiah. Lalu apa tujuan dibuatnya karya ilmiah? Secara umum, karya ilmiah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian, sebagai pembuktian untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang bisa dilihat dari karya ilmiah itu sendiri. Apa saja ciri-ciri karya ilmiah? Yang pertama, tulisan harus mengacu pada teori. Teori ini dibutuhkan berdasarkan landasan pikir dalam pembahasan suatu masalah. Yang kedua, harus lugas dan logis, yang artinya tidak menimbulkan interpretasi, tidak bersifat emosional, sehingga pembahasan mengacu pada yang rasional. Selanjutnya, efisien dan efektif. Artinya, harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, dan harus secara ringkas, jelas, dan padat. Keempat, objektif. Artinya, harus berdasarkan fakta. Yang kelima, sistematis. Penulisan dan pembahasan harus berdasarkan prosedur dan sistem yang berlaku. Kemudian, apa saja macam-macam karya ilmiah? Secara umum, berdasarkan bentuk penyajian, karya ilmiah terbagi 3 macam. Yang pertama, bentuk populer, kedua, bentuk semi formal, dan ketiga, bentuk formal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, karya ilmiah bentuk populer. Bentuknya mana suka dan diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer karena kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, tidak berupa senda gurau, dan tidak pula bersifat fantasi. Contohnya dapat dijumpai dalam media massa seperti koran, bahkan majalah. Yang kedua, karya ilmiah bentuk semi formal, yang secara garis besar terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Contohnya bisa dijumpai dalam berbagai jenis laporan biasa, bahkan makalah. Yang terakhir, karya ilmiah bentuk formal yang disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Judul. Yang kedua, tim pembimbing. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, daftar isi. Yang keenam, bab pendahuluan. Yang ketujuh, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritas. Yang kedelapan, bab metode penelitian. Bab ke-9, pembahasan hasil penelitian. Yang ke-10, bab kesimpulan dan rekomendasi. Yang ke-11, daftar pustaka. Ke-12, lampiran-lampiran. Yang terakhir, riwayat hidup. Ada beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah. Yang pertama,
Judul. Penulisan judul harus memuat masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga, kerangka teoritis atau yang biasa disebut juga dengan kajian pustaka. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Yang keempat, metodologi penelitian. Biasanya ada 3 macam metodologi penelitian, yaitu metode deskriptif, yang kedua metode eksperimen, yang ketiga metode penelitian kelas. Yang kelima, pembahasan. Ini mengenai paparan isi pokok karya ilmiah tersebut. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Ini juga biasa meringkas pernyataan kembali secara ringkas. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, baik dari berbagai sumber tertulis maupun sumber internet. Kemudian, perhatikan cara penulisan daftar pustaka dengan baik dan benar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kini kalian sudah mengetahui definisi, tujuan, ciri-ciri, macam-macam, dan struktur karya ilmiah. Harapannya kalian rajin banyak membaca beberapa karya ilmiah. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.